Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Rizky Muhammad Reza. Saya mahasiswa dari kampus IPB Inpada Cirebon. Di sini saya ditugaskan untuk mereview jurnal yang ada pada mata kuliah Elektronika Dasar, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Gunawan Magister Komputer. Oke, lanjut pada ini ya teman-teman, judul ya dan hal lain mengenai review jurnal. Oke, di sini saya ditugaskan untuk mereview jurnal yang berjudul tentang identifikasi citra jenis bunga menggunakan algoritma KNN dengan ekstraksi warna SP dan tekstur GLCM. Untuk nama jurnal itu Teknomedia Jurnal, bisa disebut TMJ ya singkatnya. Volume dan halaman yaitu volume 6 nomor 1 dan halaman dari 124 sampai 137. Tahun terbit jurnal itu pada tahun 2021. Penulis atau peneliti itu ada 3 orang. Pertama ada Alifa Putri Bilqis Salsabila, yang kedua ada Rika Desmayunita, dan yang terakhir ketiga itu ada Khairul Rozikin. Mereka bertiga itu kuliah di satu kampus yang sama, yaitu pada program studi Teknik Informatika Universitas Singaperbangsa Karawang, Jalan HS Ronggowaluyo, Pusat Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ingin ya lebih dalam mengulik tentang jurnal yang saya review, silakan teman-teman mengunjungi email para penulis yang telah saya paparkan ini. Ini mungkin sekiranya dapat membantu teman-teman dalam memahami lebih dalam ya tentang jurnal yang saya review, baik dari emailnya Alifa, Rika maupun Khairul Rozikin. Ini sudah saya cantumkan. Untuk reviewer itu saya sendiri, yaitu Rizky Muhammad Reza, dengan nomor induk mahasiswa 14221133, dan tanggal saya mereview jurnal bertepatan pada tanggal 16 Maret 2022. Oke, lanjut ke pendahuluan ya. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang sudah ditetapkan oleh Bapak Gunawan. Yang pertama tentang tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu membuat sistem yang mana nantinya itu dapat membantu mengidentifikasi citra jenis bunga. Lanjut ke latar belakang. Dengan beraneka ragamnya jenis bunga, hal ini berdampak pada sulitnya para pecinta tanaman dalam membedakan jenis bunga ya. Perlu waktu lama untuk dapat mengetahui jenis bunga jika hanya mengandalkan panca indera saja. Maka dari itu diperlukanlah suatu sistem yang dapat mempermudah serta efisiensi baik dalam hal waktu dan tenaga untuk nantinya mendapatkan data mengenai jenis bunga yang dituju. Nah, jurnal ini ditanya mengenai pendekatan atau metode menggunakan metode lama atau baru. Nah, jurnal ini memang sebelumnya pernah metodenya yaitu ya, metode ini memang metode pada jurnal ini sebelumnya memang pernah digunakan oleh peneliti, yaitu dengan menggabungkan antara pengolahan citra digital dengan kecerdasan buatan. Hanya saja pada penelitian kali ini peneliti mengubah objek penelitiannya yaitu pada pengidentifikasian jenis bunga. Nah, jadi si peneliti ini ya, 3 peneliti ini mereka hanya mengubah objeknya saja, tetapi dengan metode yang lama ya, dengan metode lama tetapi mengubah objek ke yang baru gitu, objek yang lain gitu. Nah, lanjut ke masalah yang ingin dijawab oleh peneliti, ialah peneliti ya mencoba menjawab mengenai permasalahan
tentang sulitnya para pecinta tanaman dan pembudidaya bunga dalam membedakan dalam penentuan jenis bunga gitu. Lanjut ke metode penelitian. Di sini ada poin tentang metode penelitian. Metode penelitian ini pada jurnal Metode penelitian pada jurnal ini berdasarkan pada tahapan pengolahan citra digital, yaitu dengan menerapkan algoritma K-Niris-Nigbor atau KNN ya, serta ekstraksi ciri terhadap warna dan tekstur bunga. Untuk diagram ini seperti ini teman-teman, silakan untuk dilihat ya. Pertama kita mengakuisisi citra. Pertama-tama kita menginput citra ya, menginput, terus masuk ke tahap segmentasi, kemudian morfologi, dan yang terakhir ada yang namanya tahap ekstraksi. Yang pertama ekstraksi ciri warna menggunakan metode HSP, dan yang kedua menggunakan dan yang kedua ekstraksi ciri tekstur menggunakan metode GLCM. Selanjutnya kita mengidentifikasi dengan menggunakan algoritma KNN. Mula-mula kita menentukan nilai K dan hitung jarak data uji dengan data latih. Ya, terus pengelompokan berdasarkan jarak terdekat, kemudian mengurutkan jarak data terkecil ya. Kemudian menentukan kelas label. Setelah itu nanti diperolehlah yang namanya data mengenai jenis bunga. Itu teman-teman. Oke, lanjut ke poin bagaimana pengujian yang dilakukan. Nah, pengujian yang dilakukan ini pertama-tama dengan mengumpulkan data ya. Pertama itu mengumpulkan data, kemudian masuk pada tahap pre-processing. Di dalam pre-processing ini terdapat beberapa pemrosesan, seperti yang pertama cropping ya, di antaranya cropping itu, resize, dan yang lainnya. Lanjut pada sesi ekstraksi ciri warna dan tekstur. Dan yang terakhir ialah dengan diterapkannya algoritma KNN atau algoritma K-Niris-Nigbor pada identifikasi jenis bunga. Selanjutnya pada poin hasil dan pembahasan ya. Di sini ada tentang solusi peneliti untuk menjawab permasalahan. Solusi ini ya yang solusi peneliti atau solusi yang peneliti berikan terkait permasalahan adalah dengan berusaha membuatkan sistem yang nantinya diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam pengidentifikasian atau dalam mengidentifikasi suatu citra jenis bunga gitu. Lanjut, bagaimana cara peneliti mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat. Oke, di sini peneliti ya mencoba bereksperimen atau ya mencoba berkarya mungkin dalam pengujian sistem yang dibuatnya. Mula-mula peneliti mencoba mengumpulkan beberapa data yang akan diuji terlebih dahulu. Ini sebagai sampel untuk identifikasi warna dan tekstur pada jenis bunga nantinya. Kedua, masuk pada tahap pre-processing, digunakan untuk memperoleh citra yang akan dilanjutkan untuk sistem yang dirancang. Nah, di dalam tahap pre-processing itu ada beberapa macam pemrosesan. Di antaranya pertama proses cropping ya, tadi sudah disebutkan cropping, terus resize, kemudian segmentasi, dan kemudian menghilangkan noise pada citra. Nah, lanjut pada tahap ekstraksi ciri, yaitu warna HSP dan tekstur GLCM. Kemudian langkah yang terakhir ialah penerapan algoritma KNN, yaitu metode klasifikasi objek berdasarkan jarak terdekat dengan objek atau fitur. Pada poin ini selanjutnya adalah eksperimen berhasil atau tidak gitu. Ditanya eksperimen ini berhasil atau tidak, ya, jawabannya eksperimen yang dilakukan peneliti berhasil gitu, memang sudah berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan pada awal tujuan penelitian, ya kan. Jadi tujuannya itu kan membuatkan sistem
yang nantinya dapat membantu masalah gitu. Karena sudah berhasil ya, makanya saya katakan ini eksperimen sudah berhasil. Lanjut, di mana letak kontribusi terbesar dari penelitian yang telah dilakukan? Oke, letak kontribusi pada penelitian ini ialah terletak pada hasil sumbangsih penelitian dalam mencapai tujuan. Hasil sumbangsih penelitian dalam mencapai tujuan ya, yang diharapkan itu sumbangsihnya, yaitu dengan berhasilnya pengidentifikasian pada jenis bunga yang nantinya dapat mempermudah para pecinta ataupun pembudidaya bunga dalam mengidentifikasi berbagai jenis bunga yang akan dibudidayakan nantinya. Itu letak kontribusi terbesarnya gitu. Jadi letaknya itu yaitu berhasilnya pengidentifikasian pada jenis bunga. Padahal itu kan kontribusi, berarti itu kan kontribusinya itu kan ya. Jadi sumbang sih atau hal yang diberikan gitu kan. Itu berhasil tentang pengidentifikasian jenis bunga gitu. Lanjut ke kesimpulan. Oke. Apakah kesimpulan sudah sesuai dengan tujuan penelitian? Kesimpulannya pada akhir jurnal ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian gitu. Karena memang sudah sesuai dengan tujuan yang pertama direncanakan gitu. Apakah masih ada penelitian yang belum terselesaikan? Jawabannya tidak ada, karena semua sudah selesai. Lanjut, apakah kamu memiliki ide atau cara lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian? Ya, saya jawab tidak ada. Kenapa ya? Karena gini ya, karena saya ini kan saya masih awam gitu kan. Oke, saya masih awam, dan kalau misalkan saya mengandai-andai tanpa saya tahu ilmunya, ini nanti akan semakin amburadul gitu. Nanti penelitian ini akan semakin amburadul. Jadi saya tetapkan aja, saya berpegang pada penelitian yang telah ditetapkan ini ya tentang ini gitu. Sudah baku gitu. Tidak ada tambahan dari saya ataupun ide ataupun cara yang saya berikan untuk menambah gitu, tidak ada. Karena udah pas gitu. Lanjut, di mana letak kelemahan jurnal yang kamu baca? Kelemahannya tidak ada, karena memang jurnal ini kalau misalkan kita kalau misalkan kita baca, apalagi untuk para pemula yang masih awam, memang agak bingung ya. Mungkin semua jurnal itu kalau misalkan dibaca pertama kali bingung, tetapi kalau misalkan kita mengulang-ulang membaca jurnal yang kita review ya, yang akan kita review ya, besar kemungkinan nanti jurnal itu akan ada gambaran di pikiran kita. Makanya mungkin nggak ada kelemahan. Ya mungkin cuma pengertian atau penjelasan yang ya kalau pengen lebih jelas nanti kita diskusikan, atau mungkin kita kita diskusikan lagi bersama, atau mungkin kita tanyakan melalui email yang telah saya cantumkan tadi ya, mengenai para peneliti itu ya, 3 peneliti itu kita bicara aja sama peneliti itu, ketiganya. Kemungkinan nanti letak kelemahan itu bisa bisa tergantikan dengan kelebihan gitu ya, gitu. Lanjut ke apakah referensi yang digunakan dalam pembuatan jurnal up to date? Oke, di sini ya gitu, dalam hal referensi pembuatan jurnal ini ya sudah up to date, karena pengambilan referensi dalam jurnal ini
Saya lihat itu ya, saya lihat itu dominan 3 tahun sebelum jurnal ini dibuat gitu. Jadi jurnal ini dibuat pada tahun 2000 atau diterbitkan ya pada tahun 2021. Nah, referensinya itu dominan dari tahun 2018, 2019, 2020 itu. Makanya saya katakan referensi eh, pada jurnal ini sudah up to date. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin teman-teman merasa kurang paham atau mungkin penjelasan yang saya tadi paparkan itu kurang begitu jelas, kurang memahamkan. Silakan tulis komentar di bawah, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan juga silahkan tulis di bawah. Ya oke, cukup sekian dari saya ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.